A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk mengisi tausiah ba'da subuh Bapak Ustadz Edison tentang Sakhofah Islamiyah. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama-tama yang utama sekali, yang paling harus kita lakukan saat ini dan terus menerus mungkin ya sampai akhir hayat kita, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Ini merupakan tugas kita selaku hamba, yang mana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Syukur merupakan suatu ibadah yang harus kita selalu lakukan, karena Allah telah menciptakan kita dari tiada menjadi ada, gitu ya Pak. Menciptakan kita dari ruh, gitu ya. Menciptakan kita dari air mani, gitu ya, yang dipancarkan dan kita menjadi manusia di muka bumi ini. Terlebih lagi Dia menjadikan kita terlahir muslim, gitu ya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang harus kita syukuri terus menerus sampai akhir hayat kita.
Tak lupa salam dan salawat pada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga beliau, istri-istri beliau, zuriat beliau, ahli bait, dan para sahabat. Semoga salam dan salawat tercurah pada mereka. Dan tentunya kita berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita dijadikan umatnya yang tetap dapat melakukan sunnah-sunnah beliau. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang diakui dan mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mau dikasih wejangan apa nih, Pak? Bebas sih sebenarnya. Artinya kalau sakofah Islamnya itu luas sekali ya Pak ya, semuanya ya Pak ya. Nah, jadi itu namanya free choice sih. Atau Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum dimulai gitu. Jadi kan nggak mesti dari saya gitu kan, dari bapak-bapak mungkin juga bisa. Oh iya. Siap. Alhamdulillah kita juga sudah memasuki bulan Rajab Pak ya. Ini bulannya Allah ya. Bulan Syaban itu bulannya Rasulullah SAW. Bulan Ramadan bulan siapa Pak? Bulan kita umat Islam. Ya, jadi 3 bulan yang mulia gitu ya. Kalau orang-orang dulu mungkin juga kayak amalannya Sayyidina Ali itu, dia puasanya 3 bulan Pak. Puasa bulan Rajab, puasa bulan Syaban, puasa bulan Ramadan gitu. Jadi 3 bulan. Jadi kalau yang sanggup boleh tuh Pak melakukan amalannya Sayyidina Ali gitu ya. 3 bulan puasa. Gimana mau 3 bulan, 1 bulan ini keteteran Pak ya. Tapi ya nggak apa-apa kita niatkan. Mungkin itu amalan kalau bagi yang kita kuat. Tapi emang amalan mestinya emang istiqomah gitu ya sampai akhir hayat. Kalau kita mampu, kenapa tidak gitu ya. Syaban mungkin juga udah mulai latihan puasa itu sebelum sampai seminggu paling enggak, seminggu sebelum Ramadan itu. Karena ini awal tahun 2021 kita banyak mengalami kejutan-kejutan gitu ya, ujian-ujian, musibah-musibah. Mungkin kita sharing aja ya, kenapa, bagaimana hakikat, hikmah, dan sikap kita terhadap musibahnya. Dari awal tahun kita ada gempa ya, hujan, kemarin di hujan banjir di Kalsel itu, kakak saya itu kena dampaknya Pak gitu ya. Jadi kakak kandung saya itu kan tinggal di sekitar
20 kilo dari Martapura itu kena dampak dia mengungsi ya, mengungsi dari rumahnya itu terendam air gitu ya. Ya sekitar sebetis lah, tapi memang terus dia mengungsi di depannya ada sekolah gitu ya, jadi sekolahnya itu tingkat 2, jadi di tingkat 2-nya itu lumayan lama tuh Pak, satu minggu di situ gitu ya. Jadi banjir Kalimantan Selatan ini termasuk 50 tahunan ya siklusnya, bukan siklus ya, maksudnya 50 tahunan belum pernah terjadi gitu Pak di situ. Jadi biasa karena itu kan Kalimantan itu kan punya sungai-sungai besar gitu ya. Jadi kalau banjir biasanya sungai besar itu bisa menampung gitu ya. Tapi entah kenapa juga ini banjirnya ini karena kebanyakan itu emang hutannya itu sudah gundul gitu ya. Hutan gundul, terus juga ada tambang batu bara di sana gitu habis-habisan ya. Selama 5 tahun terakhir itu emang dieksploitasi habis-habisan gitu ya. Hutan Kalimantan dan batubara, dan belakangan juga mau bikin ibu kota juga, walaupun misalnya Jawa itu ada dampaknya juga gitu ya. Hutan-hutan Kalimantan yang penyangga air jadi tidak bisa menampung air lagi gitu. Hujan terus menerus akhirnya bikin semua dari 13 kecamatan Pak, 13 kabupaten gitu ya, 10 kabupatennya terendam air gitu ya. Jadi hampir 80% lebih terendam air. Itu baru terjadi di tahun ini gitu ya Pak. Itu banjir. Gempa juga belakangan juga di daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Sulawesi juga. Belakangan juga kemarin di Bekasi ya Pak ya. Ada di Cimatupang juga udah mulai banjir gitu. Jadi intinya ini musibah bagi kita. Mungkin kalau kita yang ini kita sabar berarti ini musibah ujian gitu ya. Tapi bagi yang hatinya mungkin marah-marah gitu pada Allah Subhanahu wa taala, marah-marah padanya, jadi memahami musibah tentunya tergantung pribadi masing-masing ya. Artinya tergantung ke sikap kita gitu ya. Kita memahami konteks musibah, apakah kita musibah apapun itu, misalnya hilang dompet, dicopet di kereta gitu ya, dompet satu-satunya gitu ya, emang dompet ada cuma satu Pak ya. Dompet satu-satunya, KTP, SIM segala macam hilang gitu ya. Duit mungkin nggak seberapa gitu ya, karena dompet biasanya tidak banyak menampung duit, kecuali kalau yang banyak biasa bawa duit. Tapi untuk musibah biasanya memang ada beberapa sebab gitu ya. Kita mungkin musibah mungkin baru kehilangan orang tua gitu ya, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan teman-teman kita mungkin gitu ya. Baik yang apalagi tahun lalu mungkin sampai sekarang pun kita mengalami musibah berupa COVID ya 19 ya, coronavirus 2019 ya, coronavirus disease ya 2019. Jadi karena ditemukan di 2019 Desember, jadi 2019 walaupun aktualnya itu kita sekitar Maret kita masuk coronavirus itu masuk ke Indonesia gitu ya, sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya mungkin ini seperti penyakit flu biasa gitu ya, coronavirus ya. Mungkin maaf ini perspektif pribadi gitu ya. Tapi karena heboh gitu ya, dibikin heboh gitu ya. Allahu alam gitu dibikin heboh, jadi dia kebanyakan yang meninggal itu yang komplikasi gitu ya, bukan akibat dari coronavirus utamanya, tapi komplikasi. Orang-orang yang komplikasi terkena virus ini akan semakin ganas, jadi komplikasinya itu yang berperan gitu ya. Jadi intinya
masih tetap lebih banyak yang sembuh gitu, di atas 90% yang sembuh daripada kena coronavirus ini. Namun demikian kita tetap harus waspada. Waspada artinya ya kita jaga kesehatan diri kita. Kita sebagai orang muslim ya tentunya menjaga wudhu, intinya gitu ya, menjaga wudhu, menjaga kebersihan diri kita, itu memang kewajiban kita karena kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Dan juga menjaga iman juga gitu ya, bukan cuma imun tapi iman juga dijaga ya. Sholat jamaah juga jangan putus gitu ya. Mentang-mentang corona ini masjid di lockdown gitu, sholat jamaah putus gitu ya. Ya masjid di lockdown masih bisa sholat jamaah di rumah gitu ya, sama anak istri gitu ya. Jadi banyak alternatif gitu ya, menjaga iman gitu ya. Yang intinya itu gitu, karena musibah itu bukan cuma terkena penyakit gitu ya, tapi kematian itu musibah juga, musibah, ujian, terus malah mungkin kalau kita nggak sempat punya amal gitu malah jadi tragedi gitu ya, kematian itu. Ini beberapa tentang musibah. Yang pertama pelajaran dari umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu juga sudah dikasih cobaan, musibah, azab ya. Terus memahami perspektif itu dari segi akidah, karena cara kita memahami musibah tergantung akidah kita juga gitu ya. Dan hakikat musibah, kenapa Allah menciptakan musibah, dan hikmah musibah juga setelah musibah ini apa yang ada hikmah di baliknya gitu ya. Dan sikap muslim terhadap musibah. Yang pertama pelajaran dari umat terdahulu. Anjuran kita mengambil pelajaran. Yang terjadi sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terhadap pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Surat Yusuf 111. Juga anjuran mengambil pelajaran, maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu. Surat Quran Surat Muhammad ayat 10. Ayat seperti ini banyak Pak ya. Apalah yang suruh itu banyak Pak. Jadi sebenarnya kita disuruh traveling, bahasa simpelnya kita suruh traveling, suruh wisata. Tapi dalam arti wisata bukan cuma senang-senang, tapi wisata religi gitu ya. Wisata religi, misalnya kalau kita ada rezeki bisa ke daerah-daerah yang ditempa musibah gitu ya. Daerah-daerah yang di sini Allah telah kasih azab gitu ya. Seperti daerah Pompei di Australia, daerah Legatang di Jawa Tengah situ, daerah yang Sulawesi Palu kemarin yang likuifaksi gitu ya. Maksudnya apa? Ya kita ngambil pelajaran di situ gitu. Allah benar-benar timpakan memang musibah gitu ya, azab gitu ya. Seperti juga di daerah sekitar Laut Mati itu ada yang kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut yang di ini itu ada patung dari istri dari Nabi Lut gitu ya. Karena istri Nabi Lut ini termasuk yang diazab oleh Allah gitu ya. Itu kita bisa lihat di situ gitu ya. Jadi Allah nyuruh jalan-jalan traveling untuk ke tempat-tempat itu. Untuk apa? Untuk ambil pelajaran gitu ya. Bahwa Allah telah benar menipukan musibah. Kita kalau ada rezeki juga misalnya lihat muminya Fir'aun gitu kan. Kenapa muminya Fir'aun tuh bisa diselamatkan gitu. Dan ini Allah mengabarkan lewat malaikat Jibril Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu gitu ya. Jadi mayat Fir'aun ini orang tuh awalnya nggak tahu. Kenapa? Karena mayat Fir'aun ini begitu diselamatkan oleh Allah terus dimumikan lagi oleh bangsanya. Di kitab
Torah, di kitab Taurat, di kitab Zabur, di kitab Injil itu tidak diberitakan karena muminya Fir'aun akan diselamatkan, tapi cuman diberitakan bahwa sampai tenggelam Fir'aun. Kitab-kitab tidak menjelaskan bahwa muminya itu diselamatkan gitu loh. Mayatnya itu diselamatkan gitu ya. Di situ di kitab-kitab selain Al-Qur'an itu cuma dijelaskan bahwa Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut gitu ya. Tapi Allah lewat kitab Al-Qur'an menjelaskan, hari ini kami selamatkan jasad Fir'aun. Begitu diselamatkan dan diangkut lagi oleh kaumnya Fir'aun waktu itu dan dimumikan. Orang ini nggak tahu gitu, pokoknya taunya itu matinya di mumi, terus di dalam lembah para raja itu. Baru ketahuan juga abad-abad ini, baru belakangan puluhan tahun ini aja yang ketahuan akhirnya. Sampai ada profesor Prancis, Dr. Maurice Bucaille, dia meneliti muminya Fir'aun. Dia menyelidiki kenapa Fir'aun ini mati gitu. Ternyata ditemukan ada kadar garam di mulutnya Fir'aun gitu. Jadi menyimpulkan bahwa Fir'aun ini mati tenggelam. Padahal sebenarnya kalau mati tenggelam, mestinya kan kalau jasadnya diselamatkan mungkin dicari di laut gitu kan. Itu juga belum tentu ketemu. Tapi ini jasadnya ada di bumi gitu, di daratan. Orang nggak tahu ini dia. Ternyata Al-Quran dia mencari. Dr. Maurice ini mencari kitab-kitabnya. Kok di Injil nggak ada, di Taurat nggak ada. Ternyata dia ketemu di Al-Quran. Al-Quran bahwa Allah telah menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi apa? Jadi pelajaran bagi kita. Gitu ya. Ya, ini macam-macam bentuk azab gitu ya, azab Nabi Nuh, banjir ya Pak. Jadi banjir-banjir yang terjadi ini mungkin banjir azab-azab kecil Nabi Nuh gitu ya. Banjir yang dahsyat dan tinggi. Pada waktu zaman Nabi Nuh itu hujannya itu 40 hari Pak, berturut-turut tidak berhenti gitu ya. Jadi semuanya tenggelam gitu ya. Cuman yang namanya Nabi Nuh kan awalnya sebelum banjir itu udah bikin kapal kan Pak ya. Bikin kapal tuh diledekin sama orang-orang. Ngapain bikin kapal? Orang terang-menerang gitu ya. Orang nggak mungkin ada banjir gitu ya. Terang-menerang, terik matahari gitu ya. Sampai akhirnya kapal itu jadi dan akhirnya terjadi banjir besar. Didawah juga kaumnya supaya naik kapal gitu kan. Yang kaumnya yang tentunya yang beriman naik kapal gitu kan. Termasuk istri dan anaknya, kecuali anaknya yang durhaka yaitu Kan'an gitu ya, yang dia tenggelam karena dia merasa dia masih bisa naik gunung gitu kan. Sampai udah di puncak gunung tetap Nabi Nuh itu mendawahkan gitu pada anaknya supaya ikut kapal karena ini banjir nggak mungkin surut gitu, masih makin terus sampai menenggelamkan semuanya gitu baru diturunkan gitu ya. Tetap namanya dakwahnya tidak diterima oleh anaknya Kan'an, akhirnya Kan'an pun tenggelam gitu ya. Ya Nabi Nuh juga sedih gitu ya. Dia dakwah itu berapa tahun Pak dakwah Nabi Nuh itu? 950 tahun Pak ya. 950 tahun. Terus mad'unya pengikutnya itu cuma 85 orang Pak. Berapa? 950 tahun ya. 950 tahun dakwahnya itu siang malam Pak. Siang malam dia seru, itu kan ada di surat Nuh ya, surat Nuh itu jelas itu. Dan dia dakwah siang malam. Dan umatnya tuh tetap ngeledek gitu ya. Ngeledek itu bukan kayak ngeledek nyuekin gitu, enggak. Dia ngeledekinnya begini Pak. Gitu. Kalau Nabi Nuh ngomong diginin sama dia. Itu begitu gitu ya. Kalau kita yang orang biasa mungkin sakit hati Pak ya. Orang normal kita ngomongin baik-baik dia gini gitu ya. Mau lu apa gitu. Kalau kita yang pengen kita tampar aja nih. Seperti itu gitu ya. 950 tahun dia dakwah. Cuma 85 orang pengikutnya. Jadi kalau kita baru dakwah seminggu, 2 minggu, baru setahun, 2 tahun, nggak ada yang pengikut, biasa aja Pak. Biasa aja gitu. Ada juga nabi yang dakwah
seumur hidupnya tapi nggak punya pengikut. Ada juga itu Nabi Sam'un ya. Nanti dia jalan di padang mahsyar tuh sendiri gitu, nggak ada pengikutnya gitu ya. Tapi apa mereka gagal? Enggak, mereka tetap berhasil di pandangan Allah SWT karena tugas mereka sudah ditunaikan gitu. Masalah hidayah itu kan masalah Allah SWT gitu. Jadi kalau kita bapak-bapak nih berdakwah, nggak usah yang ini aja apa ngajak gitu ya. Nggak berhasil nih ngajak si A misalnya, yuk ke masjid yuk. Udah bertahun-tahun ngajak gitu ya. Nggak berhasil, apa kita gagal? Enggak. Allah tetap menganggap itu berhasil. Karena hasil mad'u, hasil pengikut itu bukan kita gitu, yang menentukan. Hidayah itu bukan kita yang menentukan. Rasul juga begitu. Rasul dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu dakwah mengajak, ada yang ikut, ada yang menentang gitu kan, ada yang cuek gitu kan. Itu apa salah Nabi Rasul gagal? Tidak. Nabi Syuaib juga. Nabi Syuaib ini kepada kaum ini Nabi Syuaib ini sejaman Nabi Musa ya Pak ya. Dia mertuanya Nabi Musa ya. Nabi Lut ini juga ajab yang termasuk keji gitu ya. Jadi sampai Al-Quran bilang itu tidak pernah ada kaum yang menyeleneh kayak gini gitu ya. Nyeleneh udah dikasih perempuan masih mau laki-laki gitu kan. Itu nyeleneh. Dan ini juga diajarkan oleh iblis gitu Pak ya. Diajarkan oleh iblis. Kalau ceritanya itu Nabi Lut, kaum Nabi Lut itu sebenarnya kaumnya suka kompak gitu ya. Sosialnya bagus gitu ya. Gotong royong gitu ya apa. Gandum kalau gitu ya, rame-rame dia bikin ada gudang gandum juga rame-rame. Pokoknya dia guyup lah gitu ya kaumnya ini gitu. Jadi saking guyupnya ibarat kata senang rame-rame, susah rame-rame seperti itulah gitu ya. Jadi mereka tuh guyup gitu ya. Mereka tuh ya biasa-biasa aja sebenarnya gitu ya. Cuman karena iblis ini nggak suka yang guyup-guyup Pak. Nggak suka persatuan umat Islam tuh nggak suka. Persatuan umat tuh nggak suka. Dia gimana caranya dia pecah itu persatuan gitu ya. Iblis tuh paling berhasil kalau dia bisa memecah persatuan umat, apa tuh misalnya cerai suami istri itu dia paling suka gitu loh. Amalan yang paling suka gitu. Walaupun kayak cerai itu kan sebenarnya masih boleh gitu ya. Maksudnya makruh gitu ya. Tapi dia paling suka kalau dia berhasil menceraikan suami istri gitu. Makanya kita kalau punya keluarga kita bisa pertahankan gitu Pak ya. Karena itu terlepas dari itu ya, terlepas misalnya kita punya masalah itu, kalau bisa kita selesaikan. Kalau tidak ya maksudnya selesaikan. Ini maksudnya cerai yang bukan cerai karena sebab musabab, kadang kayak masalah kecil misalnya gitu ya. Karena kita kurang pemahaman antara suami istri, kurang sama-sama kurang ilmunya gitu ya. Bahwa sebenarnya berumah tangga itu bukan cuman suatu hal yang remeh-temeh gitu, tapi suatu hal yang besar gitu ya. Maka gitu. Jadi iblis ini nggak suka kalau mereka ini guyup gitu bersatu, karena ini biasanya susah di ini gitu ya Pak. Kalau Islam bersatu kan susah Pak. Kalau sapu lidi, kalau kita membersihkan ini kan kalau cuma satu lidi kan susah, tapi kalau rame-rame gampang. Sekarang yang terjadi di Timur Tengah sana karena umat Islam tidak bersatu, akhirnya diobok-obok Pak. Di Suriah, di Sudan, di Libya, di Irak, di Yaman gitu ya. Karena kita tidak bersatu, akhirnya diobok-obok sama iblis dan tentaranya iblis ya, tentara manusia kafir dan musyrik gitu ya. Indonesia karena kita tidak bersatu, jadi ada ulama yang dikriminalisasi gitu ya. Ada ulama yang habaib yang ditangkap gitu ya. Tapi kalau kita bersatu mereka juga takut Pak. Karena bisa nih tradisionalis nih. Ini fundamentalis nih, dipisah sama mereka gitu kan. Jadi yang fundamentalis disikat, yang tradisionalis diangkat gitu kan. Jadi akhirnya
tradisionalis tidak membela yang fundamentalis, padahal itu sama-sama Islam gitu. Sama-sama Islam. Jadi akhirnya sekarang yang terjadi seperti itu. Tidak ada, kalau ulama-ulama yang menurut pemerintah harus dihabisi, ulama-ulama ini tidak membela gitu. Umat Islam tidak membela karena kita sudah dipecah gitu. Lewat programnya Rand Corporation gitu kan, yang memisah-misah umat Islam itu dari 4. Ada fundamentalis gitu ya, ada tradisionalis, ada modernis, ada yang liberalis gitu ya. Ini dipisah semuanya masing-masing dikasih perlakuan berbeda. Akhirnya terpecahlah kita sampai sekarang gitu ya. Umat Nabi Saleh ini juga. Umat Nabi Saleh ini simple aja, dia dikasih sapi ajaib gitu ya. Sapi yang bisa menghidupkan orang mati gitu ya dengan kapalnya. Tapi syaratnya mereka nggak boleh ganggu sapi ini ya. Tapi karena yang umatnya ini dibunuh itu sapi gitu kan. Akhirnya Allah mengazab gitu kan. Intinya menustakan, melecehkan pada syariat Nabi Saleh gitu. Kaum Hud, kaum Ad, Nabi Hud. Ini juga kaum yang ingkar gitu ya, sudah dikasih kekuasaan, dikasih kepintaran, dikasih kekuatan gitu ya. Mereka tuh kaum yang besar-besar Pak, sampai ibaratnya mereka tuh bisa mahat gunung jadi rumah gitu ya. Ada itu bukti-buktinya, rumah-rumah mereka yang dibuat gitu ya. Kaum Fir'aun, tadi tenggelamkan di laut gitu ya, dan jasad Fir'aun dan belakangan juga ditemukan kereta-kereta Fir'aun di dalam laut itu. Jadi kereta, terus ada tentara-tentaranya, jasad-jasadnya yang masih sudah menjadi batu gitu di laut gitu ya. Ini baru belakangan ditemukan. Ini menunjukkan juga mukjizat Al-Quran gitu ya. Qarun Pak. Qarun itu kalau mau dihitung-hitung mungkin salah satu orang terkaya di muka dunia gitu ya. Jadi Qarun ini awalnya kan miskin Pak. Cuman dia minta doa supaya Nabi Musa berdoa pada Allah SWT supaya dikasih kecukupan gitu ya. Awalnya doa Nabi Musa menolak gitu kan. Tapi akhirnya diminta-minta terus, ya udah ini didoain gitu ya. Namanya Nabi yang doa ya langsung siap gitu ya. Ini Qarun ini kaya gitu. Kayanya mungkin tidak seperti orang sekarang gitu ya. Kuncinya itu kunci untuk gudangnya aja gitu ya. Itu dibawa oleh 7 ekor unta gitu ya. Saking beratnya, saking banyak. Itu baru kuncinya Pak, bukan gudangnya gitu ya. Kalau ada nggak sekarang orang kaya begitu? Yang bawa kunci berangkasnya gitu, pakai truk lah misalnya gitu ya, ada nggak gitu? Belum ada lah. Kalau orang sekarang kayanya juga paling kaya uang kertas Pak, ya kan? Misalnya dia punya berapa triliun, itu uang kertas kan. Kalau Qarun ini punya emas, perak, permata dan segala macamnya, real, kekayaan yang real gitu. Kalau sekarang orang kekayaan uang kertas itu flat, itu bisa ditipu, udah ditipu sama Yahudi gitu. Uang yang sebenarnya itu bukan kertas, uang itu dinar dirham, emas perak itu uang asli yang semua agama tuh setuju gitu kan. Itulah alat tukar yang sebenarnya gitu. Karena punya nilai benar sebenarnya intrinsik gitu. Kalau uang kertas dia tidak punya nilai intrinsik. $100 gitu ya, itu kan kalau dirupiahkan berapa tuh? $100 sekitar 14 juta ya Pak ya. 1.400.000 ya, 1.400.000 $100. Tapi untuk bikin uang $100 itu sama dengan bikin uang $10. Cuma berapa? 0,01 sen gitu ya. Untuk bikin uang kertas itu. Jadi kalau dibakar nilainya habis gitu ya. Kalau dikasih inflasi nilainya habis gitu ya. Tapi kalau emas satu dinar itu 4,25 gram emas. Dinar itu dibakar tetap jadi emas gitu ya. Tetap gramnya sama gitu. Jadi nggak berubah dari dulu sampai sekarang itu tidak berubah. Kayak satu ekor kambing dari dulu zaman Rasulullah
sampai sekarang 1 dinar Pak. 1 dinar itu 4,25 gram kali berapa? Sekarang emas 800.000. 800.000 kali 4 4 juta ya, hampir 4 juta ya, 1 ekor kambing masih segitu harganya gitu kan. Makanya dari zaman dulu sampai hari kiamat tetap 1 kambing itu 1 dinar, jadi tidak kena inflasi. Beda kalau 10 tahun yang lalu mungkin 1 ekor kambing berapa Pak? 1 juta ya mungkin. 20 tahun yang lalu mungkin 1 ekor kambing cuma 500.000 gitu. Tapi sekarang sudah 3 juta, 4 juta. Kenapa berubah? Karena inflasi. Itu uang kertas itu begitu. Diciptakan oleh ekonomi, keadaan ekonomi politik. Jadi Qarun ini termasuk salah satu orang terkaya di muka bumi, hingga kalau orang nemu harta gitu, walaupun jauh dari tempatnya ada di sini. Oh ini harta Qarun nih, kata Qarun. Yang paling penting sekarang kita memahami musibah itu sebagai perspektif akidah. Karena hubungannya akidah. Kalau kita gagal memahaminya mungkin jatuh pada hal-hal yang bersifat kekufuran gitu ya. Tidak menjadi kafir, termasuk kekufuran gitu ya. Ini secara bahasa ya, ada soba yasibun sibatan yang berarti segala yang menimpa segala satu baik berupa kesenangan maupun kesusahan. Jadi kita sekarang memahaminya juga musibah itu enggak cuma kejelekan Pak gitu ya. Bapak dikasih harta itu bisa jadi musibah gitu. Tergantung gitu. Artinya kalau kita tidak bersyukur gitu ya, itu jadi musibah gitu. Maaf Bapak dikasih istri 1 bisa jadi musibah, istri 2 bisa jadi musibah, tergantung. Apapun bisa kasih anak, misalnya anak banyak bisa jadi musibah gitu ya. Jadi enggak cuma kesusahan tapi kesenangan itu musibah juga. Segala sesuatu yang menimpa, itu secara bahasanya. Tertimpa juga itu musibatannya. Hal yang buruk maupun hal yang baik. Tapi image kita kebanyakan musibah itu hal yang buruk gitu ya. Kayak banjir, kayak kematian ya. Padahal semuanya di sisi Allah tuh sama gitu ya. Musibah, ujian. Semuanya ujian, dikasih banyak harta, ujian, dikasih sedikit harta, ujian gitu ya. Secara takdir juga itu. Ada juga secara syar'i, secara. Sekarang bencana itu azab bukan Pak? Musibah itu azab apa bukan? Tergantung juga sih. Artinya kalau kita punya dosa baik kecil maupun besar gitu ya, terus kena musibah, mungkin itu azab bagi kita. Mungkin itu azab bagi kita. Tapi kayak mayoritas kalau orang kafir rata-rata kalau mereka kena bencana itu azab gitu ya. Entah mereka sadar atau tidak gitu ya. Tapi azab yang di sini dimaksud azab yang besar ya. Di sini tidak ditangguh. Nah, artinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi begitu Rasulullah diutus, maka azab yang besar atau azab kiamat besar itu ditangguhkan sampai akhirnya kita tidak mengalami kiamat besar. Kiamat besar tidak akan dialami oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Kiamat besar akan dialami oleh orang-orang kafir saja. Jadi sebelum kiamat itu kita akan dimatikan. Gitu. Dan azab-azab yang terdahulu seperti gunung dibalik gitu ya, secara umum tidak diberlakukan pada umat baginda kecuali sudah terlalu gitu ya, kayak yang di dusun Megatang itu Pak, gunung itu seperti dibelah gitu. Jadi longsornya itu bukan merosot gitu, tapi emang seperti gunung yang dibelah.
terus kayaknya diangkat dari ratusan meter dari situ. Dusun Legatang, karena itu udah mayoritas maksiat gitu. Jadi mereka kalau lagi habis panen tuh rame-rame ke syukur atas panennya itu ya itu maksiat semua gitu loh. Artinya pelacuran gitu ya, minuman keras gitu ya, berjudi, terus perzinahan juga bukan yang biasa. Kadang pelacur pada datang apa segala macam. Tapi antar incest sampai keluarga sendiri juga begitu. Saking ininya gitu akhirnya. Dan itu juga mungkin bukan sudah kebanyakan di situ bukan dianggap mukmin lagi gitu kan. Itu dianggap melakukan perbuatan yang kufur gitu ya. Jadi akhirnya di gunung itu dipotong ujungnya itu, puncaknya itu, dan diangkat oleh para malaikat gitu, ditimpakan ke Dusun Legatang. Saking gitu. Ada monumennya Pak, bisa Bapak cek ke sana gitu. Terus ada nama-namanya itu di prasastinya itu, nama-nama yang meninggal itu ada 300 lebih apa gitu. Sampai orang yang ada yang berkunjung itu nggak sengaja, mungkin Allahu alam berkunjung mungkin ikut maksiat ada juga di situ, tamu gitu. Dan nggak cuma orang maksiat Pak, di sini orang yang beriman pun terkena juga. Cuman kalau yang beriman, kalau dia sempat berdakwah ya selamat, artinya matinya selamat gitu ya. Kalau kita tidak berdakwah, kita tidak menahi mungkar, kita juga kena gitu ya. Secara kemungkinan ada umumnya bencana itu azab gitu ya. Tidaklah suatu kaum yang terang-terangan melakukan riba dan zina, melainkan halal bagi Allah untuk memberikan azabnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi riba itu bukan dosa pribadi Pak. Riba itu dosa kaum gitu ya. Termasuk juga zina. Zina itu dosa yang besar gitu ya. Riba itu lebih tinggi dosanya daripada zina. Riba ada suatu riwayat itu seperti berzina dengan ibu sendiri gitu ya. Terus ada yang 34 kali berzina, macam-macam gitu ya riba. Ini suatu hal yang karena riba kerusakannya lebih besar. Kalau zina mungkin masih kecil kerusakannya, tapi riba itu kerusakannya besar. Makanya kalau negara melakukan riba itu setiap saat akan terjadi bencana gitu ya. Karena Allah tuh perang, Allah dan Rasulnya memerangi orang yang melakukan riba gitu. Orang, apalagi kalau negara yang melakukan riba gitu ya. Hanya kita banyak tobat. Simpel hakikatnya sederhana sebenarnya. Muslim korban yang meninggal, kalau kita muslim mukmin terus kita husnul khotimah, tapi kita terkena bencana misalnya banjir terus kita meninggal, longsor kita meninggal gitu ya. Gempa bumi kita kejatuhan kita meninggal. Kita dalam keadaan muslim dan mukmin, insya Allah itu sebagai penghapus dosa kita. Dan kita menjadikan pahala syahid akhirat gitu ya. Ini makanya tadi dalam suatu kejadian satu kampung itu kan nggak, kalau udah kena azab ya kena azab semua gitu kan. Nggak cuman yang berdosa saja, tapi yang tidak berdosa pun ikut. Tapi secara hakikatnya begitu. Kalau kita yang tidak berdosa kena azab, insya Allah itu sebagai penghapus dosa dan pahala. Muslim korban selamat juga bisa juga teguran, ujian. Kita yang selamat sekarang kita ini ujian, teguran gitu Pak. Kita mungkin selamat dari banjir nih Pak ya, alhamdulillah. Karena mungkin kalau di sini kebanjiran mungkin Jakarta sudah tenggelam kali Pak. Tapi kita mungkin belum tentu kita selamat, mungkin Allahu alam. Nauzubillah gitu ya Pak. Kalau ada gempa bumi mungkin gitu, kita nggak tahu gitu kan. Atau ada likuifaksi kan di sini kan kita nggak pernah tahu gitu. Tetap kejadian-kejadian saudara-saudara kita yang kena musibah itu teguran juga buat kita gitu ya. Apakah kita bisa sabar, apakah kita juga bisa ngasih paling tidak doa gitu ya kepada mereka.
Muslim yang bukan korban juga peringatan, gitu ya. Kalau kafir yang korban itu sunatullah dan azab. Mereka udah nggak, udah apes lah kalau bilang, udah di dunia kena azab, di akhirat lagi nanti kena azab juga gitu ya. Kafir selamat dan korban istiraj, artinya kalau dia selamat bukan korban tapi tetap kafir gitu ya, tidak memahami ini sebenarnya teguran juga buat dia. Di istiraj itu ibarat kata diselan di udahlah mau bodo amat gitu. Allah udah nggak mikirin lagi mereka, terserah mau buat apa gitu ya. Lo mau kafir kan mau ini nggak ada urusan gitu. Dia nggak mau mencari hidayah silakan gitu kan, silakan aja. Artinya istirahat dibiarkan oleh Allah. Sungguhnya kami berikan cobaan kepada manusia sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, buah-buahan, dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang sabar. Salah satu pahala yang tidak terhitung. Kalau misalnya sholat, puasa itu ada hitungan, sholat, zakat gitu ya. Itu mungkin ada hitungannya, kayak atau kita sedekah. Sedekah itu ada hitungannya. Kalau kita ikhlas tuh 700 kali ya. 700 kali. Bisa minimal 10, 700 kali, bahkan bisa juga tak enggak. Tapi kalau sabar itu tidak ada hitungannya gitu. Tidak ada hitungannya. Jadi kalau ibaratnya kata pahalanya seisi bumi, seisi langit gitu ya, itu masih lebih dari itu. Masih lebih dari itu. Dan yang perlu dipahami dalam perspektif akidah juga, bahwa sebenarnya bencana apapun di muka bumi ini sudah tertulis, Pak. Sudah tertulis di buku catatan yang paling besar, kalau kita bilang bank data yang paling terbesar di alam semesta, yaitu di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. Jadi itu sudah dituliskan jauh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan namanya manusia. Jadi sudah begitu Allah menciptakan makhluk pertama, terus ada ciptakan kolam juga, al-kolam. Al-kolam itu suruh nyatet semua takdir makhluk dari awal dia hidup sampai akhir dia meninggal gitu ya, umurnya diciptakan. Jadi Pak Pri misalnya nih, sebelum diciptakan Bapak udah dituliskan dulu takdirnya tuh. Bapak lahir di mana, laki-laki apa perempuan gitu kan. Orang tuanya siapa, detik berapa. Terus Bapak nanti umur sekian berapa. Itu sudah ditulis itu. Itu kode takdir, kode dan kode juga sudah di. Sampai jangankan ini yang besar, daun yang jatuh aja Pak sudah ditentukan, misalnya pohon itu gitu, nanti ada detik sekian, menit sekian akan jatuh gitu ya, sudah ditentukan. Apa jatuh karena alami, apa kena angin, apa segala macam sudah ditentukan. Allah mengatur sampai sedemikian. Jadi tidak ada satu ekor makhluk pun yang tidak mendapat rezeki kecuali Allah yang sudah kasih rezeki. Sudah diatur semuanya. Tidak ada angin yang berhembus melainkan sudah dapat izin Allah SWT. Tidak ada kita ini sekarang kalau tidak ada izin juga. Bapak tidak mungkin sampai ke masjid ini kalau tidak ada izin dari Allah SWT. Mungkin Bapak emang berkeinginan gitu kan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan bisa aja. Tiba-tiba saya sakit perut nih nggak jadi ke masjid, bisa aja. Tiba-tiba udah buang hajat selesai, sholat sudah selesai ya, mau ke masjid. Ntar aja dah, Pak Allah ada taklim kita, bisa aja seperti itu. Jadi tidak ada yang kita lakukan ini kecuali mendapatkan izin dari Allah SWT. Kita memang berkehendak, kalau secara antara Qadariyah dan Jabariyah kita pertengahan gitu ya. Kalau Qadariyah itu semata-mata karena kehendak kita gitu ya. Kita ini mau sholat berapa rakaat itu karena kehendak kita. Tapi kalau Jabariyah, itu kehendak Allah gitu ya. Allah ya. Tapi kalau kita tengah-tengah, kita berkehendak tapi tetap hasil finalnya itu Allah SWT seperti itu. Jadi kita tetap ada kehendak gitu ya. Dan kehendak itu yang dihisab gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita
Kehendak itu yang dihisap gitu ya. Niat itu yang dihisap gitu ya. Walaupun niat itu belum sampai kejadian gitu ya. Itu sudah dihisap, sudah dihitung Pak. Apalagi kejadian gitu ya. Tapi kalau kejahatan niat itu tidak dihisap sampai kejadian kejahatannya gitu. Bedanya amal baik sama amal buruk itu. Niat baik itu selalu dihisap. Makanya terlalu seling niat baik. Tapi juga jangan niat baik terus tanpa dilakukan Pak ya. Niat baik gitu ya, misalnya kita mau ini gitu ya, kita laksanakan gitu ya. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ketahui bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya ini tadi maksudnya itu kita dalam kampung kita tetap amar ma'ruf nahi munkar gitu Pak. Jangan dibiarkan kalau misalnya ada perjudian misalnya di situ ya. Mungkin kita sebagai warga tidak bisa menegur, kita lapor RT lah gitu kan, RT yang aparatnya menegur gitu ya. Jangan sampai gara-gara mereka judi satu RT kita jadi kena azab semua gitu. Padahal mereka yang judi gitu, tapi orang-orang Muslim, orang mukmin dan sekitar ini kena azab juga karena kita tidak menegur gitu loh Pak. Ini dalam skala kecil, apalagi skala besar juga seperti itu. Kalau ada kemaksiatan, perjudian, perzinahan, maaf pemerintah tidak menegur gitu ya. Itu juga pemerintahnya kena azab juga Pak. Semua dan orang-orang yang mukmin di sekitar itu kena azab juga. Kita sebatas kita bisa menegur. Kalau kita mungkin tidak bisa nahi mungkar gitu ya. Amar ma'ruf paling tidak gitu ya. Nahi mungkar harus dengan aparat gitu ya. Dengan RT, dengan RW itu yang bisa punya kekuasaan. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Apa yang baik hanya dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf, mohon ampun pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa memahami itu sedikit demi sedikit gitu ya Pak ya. Ini sekedar sharing saja, terutama bagi diri saya pribadi gitu ya, untuk lebih hati-hati juga bagaimana kita menyikapi musibah apapun yang menimpa pada diri kita. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.